dengan keadaan gangguan-gangguan yang seperti ini, itu anak-anakku. Kita lanjutkan pada materi sebelumnya, anak-anakku sekalian. Berikut bahwa gejala orang itu akan dapat dilihat dari sisi perilaku. Kalian nanti di sini akan dituntut dengan perilaku yang sesuai dengan norma, dengan aturan, dan dengan keinginan yang telah ditetapkan oleh sekolah itu. Mulai tampilan pakaian, itu nanti juga akan diperkenalkan model-model pakaian apa yang harus dipakai oleh kalian semuanya. Itu panitia nanti akan menyajikan slide, pelajari aturan yang boleh dipakai itu yang seperti apa. Suatu ketika orang akan dilihat gejala penyimpangan perilaku itu ketika dari sesuatu yang ditetapkan, dari aturan yang telah disepakati itu, kalian tidak menepatinya. Kalau di sekolah tidak boleh gunakan celana yang model pensil, kalau kalian umpamanya aturan pada saat ini bajunya itu diseragamkan, lalu kalian tidak pakai seragam, kemudian celana dengan model pensil yang dicoret-coret, yang pakai bolong-bolong, itu artinya adalah sebuah gejala awal yang memberikan bahwa kalian itu adalah ada indikasi ketidaktaatan. Ada ciri-ciri gejala-gejala yang ditimbulkan, kalian tidak mematuhi daripada aturan yang telah ditetapkan itu. Nah, nanti kesininya kalian akan menjadi dalam tinjauan fisiknya, dalam pemikirannya, ketika diperingati oleh bagian kesiswaan, ketika diperingati oleh orang bagian BK ataupun BV, itu akan ada sebuah pemberontakan di dalam pikiran kalian itu. Bisa tidak menerima, bisa juga menerima, tetapi tetap melakukan hal-hal daripada penyimpangan tampilan pakaian itu. Itu. Yang berikut penyimpangan perilaku yang seringkali muncul di sekolah itu adalah ketika aturan rambut. Itu. Aturan rambut seringkali bermasalah, hal kecil tetapi akan menyebabkan fatal untuk kalian semuanya. Ada yang panjang, makanya nanti kalian akan diberikan sebuah rambu-rambu ukuran. Suatu ketika kalian melakukan dengan kesalahan aturan daripada rambut ini, kalian akan diperingati. Kalian jangan sakit hati. Ketika pada saat nanti itu bisa digunting oleh bagian kesiswaan, bisa juga diarahkan ke tukang potong rambut. Nah itu. Jadi diharapkan muncul sebuah kesadaran pada kalian semuanya. Sebelum gejala penyimpangan perilaku itu dilakukan oleh kalian semuanya, sadari dulu pada saat ini bahwa yang pertama, visi dan misi daripada Jabar Masagi itu adalah bagaimana kalian memiliki hal sifat yang bersabar yang dikaitkan dengan nilai-nilai religius. Menempati yang pertama bahwa visi Masagi itu adalah kalian menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, seperti itu. Sangat gampang anak-anakku sekalian untuk menyebutkan, untuk mengatakan lafal dengan kata-kata iman, kata-kata saya bertakwa. Paling gampang di situ. Pengertian gampang, bisalah setumpuk deretan per menit, katakan saya takwa, saya iman di situ. Di situ. Tetapi yang paling sulit lazim dalam sebuah pengamalan, perwujudan kehidupan sehari-hari itu adalah bukan persoalan teoritisnya di sini. Bukan di sini. Tetapi persoalan wujud. Persoalan hal yang sekiranya diinginkan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di situ. Di sini di kita tidak menganut pada madhab ketika sudah ada dalam pikiran itu termasuk adalah dalam perilaku pengerjaan, tidak. Makanya ada hadis Rasul menyatakan an-niat itu. Sebuah niat itu adalah akan diawali daripada niat dirinya kita. Lamun niat ke sekolah di dia, diawali daripada masuk gerbang sekolah, itu sudah mulai itu niat.
Lalu tindak lanjut, niat kita mau apa ke sini? Itu kita mau belajar di sini. Ikuti ini. Kalau niatnya sudah jelek, niatnya ingin bermain-main, niatnya hanya sekedar untuk menuruti keinginan orang tua, mendingan dari sekarang jangan daftar, jangan masuk ke sekolah saja kalau begitu. Karena sekolah nanti tidak akan berhasil di dalam upaya memupuk kepercayaan diri kalian dalam pendekatan keimanan dan ketakwaan. Seperti itu. Pendekatan-pendekatan yang nanti akan kalian yang harus dilaksanakan, yang mengarah, yang mendekati pada pengertian bahwa sosok orang ini adalah takwa, sosok orang ini adalah beriman, seperti itu. Tapi kalian akan sulit juga ketika pada akhirnya kata takwa ini belum kita beberkan. Ini penting oleh kita. Takwa itu berasal dari bahasa Arab. Quran menyebutnya adalah takao di situ, takwa. Dalam bahasa kita adalah takut. Takut. Takut itu sieun. Karena kunci orang berbuat tidak baik itu adalah sieun. Ini. Makanya itu agama kita telah mengajarkan yang pertama-tama harus ditempahkan kepada setiap orang. Yang hidup itu adalah bagaimana merasa sieun dulu. Itu. Sieunnya kita oleh harimau itu akan berbeda ketika kita sieunnya oleh Allah gitu. Kalau sieun oleh harimau, kita harus lari karena mengamankan diri. Orang tidak lazim ketika sieunku harimau malah mendekati harimau. Orang tidak sieun ketika aturan menghendaki bajunya sesuai dengan aturan yang ditetapkan, malah kita menyimpang dari aturan. Nah itu sieun dulu kita. Banyaknya anak-anak remaja seusia kalian dari kelas 10, 11, 17, 18, 19 tahun, itu karena di dalam dirinya tidak tertanam kata-kata sieun ini. Kalau di dalam dirinya sudah tidak tertanam dan tidak ada kata-kata sieun, ya apapun lolos pada akhirnya. Apapun akan menghendaki dia itu melakukan sesuatu hal semau gue, sakaha yang dewek gitu. Nah jadi yang kedua bahwa akan ada perbedaan antara takutnya kita kepada Allah dengan takutnya kita kepada benda yang ditakuti oleh kita. Kalau kita takut teriris oleh pisau, ya jauhi pisau. Kalaupun mau dipegang si pisau itu sesuai dengan fungsinya, ya gunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita takut oleh ular, oleh kecoa, hindari itu. Bukan malah takut oleh kecoa, kita berada di kerumunan kecoa. Itu akan menambah tentang kekalutan kita, tentang suatu hal yang tadinya merasa takut akan benar-benar lebih takut pada akhirnya anak-anak. Gitu. Takut kepada Allah itu didekati. Bagaimana upaya pendekatannya? Takut kepada Allah anak-anakku semuanya. Sekolah pada saat ini menyediakan sebuah jadwal, sebuah aturan yang berkaitan bagaimana kita menjadi manusia atau insan yang beriman dan bertakwa itu. Itu. Kenapa kita harus begitu? Ya karena misi Jawa Baratnya begitu. Yang pertama adalah bahwa niati dalam diri kalian itu untuk menjadi anak-anak yang bertakwa gitu. Takwa akan dilatar belakangi oleh seberapa tinggi terhadap sebuah keadaan. Iman namanya. Dalam ajaran kita, anak-anakku semuanya, kebetulan semuanya adalah sama keyakinan beragama Islam. Al-iman antu minabillah. Nah kahiji, yakini dulu di dalam diri kalian bahwa kita yang masuk orang beriman itu yakin bahwa Allah itu ada. Itu. Keyakinan itu adalah tertambat di dalam hati yang beda pengertiannya dengan pengertian kepercayaan anak-anakku. Itu.
Yakin itu sesuatu yang benar-benar yakin, yang ainal yakin, karena akan ada perbedaan antara kata percaya dengan kata yakin anak-anakku. Yang seringkali oleh kita digunakan pada saat ini adalah kata-kata percaya daripada iman itu. Padahal menurut Bapak, itu yang namanya orang percaya belum tentu yakin. Kalau orang yakin, sudah pasti itu percaya. Nah itu. Tahapan untuk kita menjadi manusia yang beriman itu percaya, lalu yakin, lalu yang ketiga adalah ainal yakin, anak-anakku. Percaya adalah dibuktikan dengan suatu hal wujud hal yang ada. Itu percaya namanya. Ibarat begini kata-kata percaya itu anak-anakku. Di seberang sana itu ada jalan raya yang melintas dan menghubungkan antara Malausma dan Bantarujeb. Itu. Disebutnya adalah percaya. Percayanya kenapa? Ya karena yang namanya sarana lalu lintas di jalan itu bisa mungkin ada mobil, bisa mungkin juga tidak ada mobil. Gitu pengertian percaya anak-anakku. Lalu kalau pengertian yakin seperti apa? Ibarat kita berada di sisi jalan, lalu seseorang menawarkan pada kalian semuanya, Dek, ini es. Es ini panas. Es ini bisa memberikan kesegaran karena panasnya. Karena sudah ada dalam keyakinan kalian semuanya, apakah mau percaya bahwa es itu panas? Kan hal yang tidak mungkin gitu. Makanya antara percaya dengan yakin itu akan berbeda. Orang melandasi daripada bisa bertakwanya itu adalah kemampuan kita, apakah kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan kata percaya dengan kata yakin, kata ainal yakin, kata hakul yakin. Itu iman. Kita bisa mengatakan dan bagai dimanapun yang namanya es itu dingin, tidak ada es itu adalah panas. Nah, kita tidak akan bisa dipaksakan untuk digiring oleh tawaran-tawaran orang yang menjajakan es itu kepada kita yang mengatakan bahwa es itu panas, tidak bisa anak-anakku. Beda dengan kasus yang pertama, ketika pada saat ini ada mobil di jalan, ya oke, percaya. Tetapi bisa juga tidak percaya. Ya tidak akan semuanya yang namanya supir, yang namanya mobil lewat ke sana. Itu percaya anak-anakku. Kalau yakin, ya ibaratnya kasus yang kedua. Ketika ada orang yang menawarkan bahwa es itu panas, nah hati kita tidak akan setuju, hati kita tidak akan yakin, dan hati kita akan ragu ketika mengatakan dari tukang es bahwa es itu panas. Karena dimanapun bahwa es itu adalah dingin anak-anak. Atau ketika kalian punya korek, lalu ada atau hey, ini api. Kalian mau tidak raba api ini? Api ini dingin, api ini dingin. Nah, di situ akan mengantarkan bahwa kita bisa mengatakan yakin dan bisa mengatakan percaya. Keyakinan kita tentu bahwa dimanapun yang namanya api itu adalah panas. Itu. Lalu pendekatan kita menjadi manusia yang beriman bertakwa itu di mana? Yakinkan sekalipun Allah tidak kelihatan oleh kita, awali daripada Allah menciptakan benda, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan sesuatu hal di mana manusia tidak mampu menciptakannya. Nah, itu secara kasat mata kita kalau dengan pengertian percaya itu tidak akan percaya mana Allah kan gitu. Nah, lalu pendekatan keilmuan, ini anak-anakku. Bapak duduk di kursi, Bapak menghadapi komputer, lalu landasan komputer itu adalah meja.
Apakah mungkin ketika meja dan kursi itu ada, ketika tidak ada yang menciptakan? Nah, begitu awalinya. Itu pendekatan bahwa kita adalah nanti akan menjadi manusia yang beriman, anak-anakku. Nah, jadi diharapkan di sini sajian sekolah pada saat ini, sekalipun masjidnya pada saat ini belum sempurna betul, belum bisa memfasilitasi. Kemudian sarana-sarana lain juga belum tertunjang betul, tetapi sudah mendekati pada hal yang sekiranya dapat memberikan peningkatan keimanan ketakwaan untuk kalian semuanya. Itu perbaiki dengan sebaik-baiknya, ikuti dan taati dengan sebaik-baiknya oleh kalian semuanya. Kalau visi, misi, dan kebijakan Provinsi Jawa Barat itu, adanya pengalihan pola pendidikan itu adalah diawali daripada mental-mental manusia yang beriman dan bertakwa. Ada sholat Jumat, ikuti. Tidak harus disuruh sebetulnya. Kenapa tidak harus disuruh? Karena itu kewajiban dan kebutuhan. Ibaratnya kita lapar, ya dimanapun kita harus makan. Karena ada sesuatu yang menuntut bahwa makan harus, karena kondisi perut lapar. Setiap hari Jumat nanti kita akan Jumat bersama. Setiap waktunya duhur, duhur bersama. Itu adalah hal-hal yang akan lebih memberikan pendekatan bahwa paling tidak juga sosok siswa yang berada di SMA 1 Bantarujeg ini adalah berupaya untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa dan berupaya mewujudkan visi misi dan kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Itu. Andai ada yang tidak sholat, ada haknya yang dipertanggungjawabkan oleh pribadinya. Hak yang lain adalah nanti Bapak dan Ibu Guru PAI pada kalian semuanya akan memperingati. Soal keuntungannya bukan untuk sekolah, tetapi untuk diri pribadi kalian. Karena menyangkut itu adalah sebuah keyakinan. Gitu. Nah itu yang pertama anak-anakku. Yang kedua bahwa kebijakan dinas provinsi itu bagaimana upaya pengelolaan layanan di sini adalah berbasiskan ilmu pengetahuan. Anak-anakku. Kalian nanti akan dilayani oleh seluruh guru yang sudah berkompeten, oleh seluruh bapak dan ibu yang sudah siap memberikan atau mentransfer, memindahkan pengetahuan bapak dan ibu guru kepada kalian yang masih kosong dalam tingkat keilmuan disiplin belajar di SMA Negeri 1 Bantarujeg gitu. Upaya mentransfer itu adalah upaya pendekatan pendidikan. Akan lestarinya, akan abadinya masyarakat meningkat harkat dan derajatnya itu kita yakini, kita pahami betul, terletak pada seberapa tinggi masyarakatnya berilmu, anak-anakku. Ini. Berdasarkan beberapa temuan, Indonesia tidak maju itu berawal dari kehidupan yang mungkin tidak ditunjang oleh pola keilmuan masyarakatnya, anak-anakku. Tetapi seiring dengan adanya penyeimbangan dan mempercayai bahwa yang akan meningkatkan wilayah, yang akan meningkatkan potensi manusia itu adalah ilmu, maka berbondong-bondong pada saat ini bapak dan ibunya menyekolahkan anak, apakah ke pesantren, apakah ke sekolah, niatnya satu, ingin anaknya lebih baik dari kehidupan sebelumnya, ingin anaknya memiliki pengetahuan seperti itu. Tentang siapakah yang akan memindahkan kemampuan atau ilmunya kepada kalian semuanya, nanti juga panitia sudah menyiapkan slide profil bapak dan ibu guru di situ. Kenali oleh kalian semuanya, akrabi mereka, dekati mereka. Karena salah satu kunci untuk bisa terpindahkannya ilmu dari seseorang kepada orang lain itu adalah pengertian kedekatan di sini adalah bukan berarti kita harus mendekat setiap hari, tapi bagaimana kita tampil di hadapan bapak dan ibu guru itu mau menerima daripada ilmu yang dimilikinya itu, anak-anakku. Gitu. Jadi ilmu itu nanti akan membedakan antar status kalian antara yang sekolah dengan yang tidak sekolah. Makanya Quran menggambarkan dengan kata-kata sebuah pertanyaan,
hal yastawil ladzina ya'lamun. Seperti itu. Itu dilatar belakangi ketika ada sekelompok orang-orang primitif, anak-anakku. Orang primitif itu kan orang ketertinggalan dalam bahasa yang sederhananya. Orang yang tidak ingin menyesuaikan dengan beberapa temuan-temuan yang akan meningkatkan potensi dirinya. Makanya Allah menggambarkan ketika ada sahabat bertanya kepada Rasul, Rasul ini orang-orang primitif itu tidak mau diajak kompromi, tidak mau diajak musyawarah gitu. Turunlah ayat ini. Hal yastawil ladzina ya'lamun, apakah manusia yang berilmu itu beda dengan orang yang tidak berilmu? Nah, begitu anak-anakku. Pada saat ini kita melihat dengan beberapa generasi dan beberapa perkembangan, apakah itu perkembangan adanya lahirnya sebuah dunia dari awal busa-busa itu sampai pada saat ini dunia bisa dinikmati. Kita terlampau jauh untuk ke arah itu. Yang pasti yang diinginkan dan bisa merealisasikan wujud daripada visi dan misi Jabar Masyagi itu adalah kalian mampu menggali ilmu di sini. Kalian mampu memanfaatkan kemampuan Bapak dan Ibu guru yang sudah sangat yakin kompeten dalam bidangnya. Bukan guru yang asal-asalan, tapi guru-guru yang sudah dipersiapkan. Dari masing-masing disiplin ilmu itu adalah bukan ilmu samakbrek. Ada ilmu matematik khusus ku guruna. Karena kita meyakini betul, mendapatkan sesuatu ilmu bukan dari ahlinya, yaitu tidak akan kesasar kita. Ketika sekolah menyediakan guru sejarah tetapi disajikan oleh guru lain, bisa sih untuk menyajikannya, tapi tidak akan sebaik mungkin orang yang memiliki ahli di dalam keilmuan sejarah, anak-anakku. Makanya beruntunglah kalian semuanya, anak-anakku bisa diterima di SMA Negeri 1 Bantar Rujak ini. Saya tidak ingin sombong, karena fasilitas terutama layanan untuk kalian di dalam upaya mewujudkan visi gubernur dalam Jabar Masyagi dalam hal bidang pendidikan itu akan ditangani oleh ahlinya. Akan ditangani oleh orang-orang sehingga nanti tidak akan cacak nangkaeun. Itu. Ahlinya seni nanti oleh orang seni. Ahlinya biologi nanti oleh ahli orang biologi. Itu. Camkan di situ. Kenapa harus seperti itu? Karena visi misi Jawa Barat itu termasuk di landasan Undang-Undang Pendidikan Nasional ya harus begitu. Jangan baru dak sekolah itu ngabogaan ilmu mah. Hanya penyalahgunaannya adalah seberapa tinggi pada saatnya kemampuan kalian. Satu, landasi dari visi yang pertama, bekali dulu mental-mental kalian menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Yang berikutnya adalah gali dan kaji tingkat keilmuan, manfaatkan beberapa kemungkinan, peluang dan kesempatan yang ada di SMA Negeri 1 Bantar Rujak, yaitu bentuk pengetahuannya seperti itu. Ini. Nah, lalu Allah pada saat menyimpulkan bahwa orang yang berilmu dan tidak berilmu itu beda, persisnya adalah hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Kata akhirnya adalah innama yatazakkaru ulul albab. Yang membedakan potensi orang, yang membedakan antara orang bisa lebih cepat kemampuannya itu adalah bagaimana kita mengupayakan kemampuan potensi diri di kita dalam hal berpikir, anak-anakku ini. Gitu. Makanya kan kita sekarang ada peralihan dari yang dulunya kita bisa membaca itu hanya dari buku. Kita sekarang lebih bagaimana ketika tantangan ini memanfaatkan sarana yang kita bahas tadi. Di generasi milenial itu tidak hanya buku sebagai sumber, tetapi kita bisa mencari sebuah ilmu itu adalah dari beberapa hal. Yang satu karena adanya sekolah. Kalian sudah tepat memilih ini. Itu tidak akan mengganggu konsentrasi kalian ketika akan berangkat, cukup akan ditempuh dari jarak yang terjauh di wilayah 3 kecamatan itu adalah paling tidak juga 30 menit.
Tapi bagaimana upaya kalian nanti untuk bisa menepati daripada kedisiplinan, jam belajar masuknya sekian, jam berangkat jam berapa, itu akan bisa mengimbangi. Di situ yang akan jalan nanti adalah otak kalian. Yang yatadzakkarul albabnya itu. Pola berpikir orang. Karena untuk yang tidak jalan bisa jadi mengabaikan. Bisa bangunnya tidak dirubah, bisa antara keseimbangan membantu orang tua dengan kepentingan kalian sekolah itu tidak seimbang, itu bisa. Makanya manfaatkan, gunakan otak kalian semuanya. Sebagai muara berpikir. Pertimbangkan dengan hati oleh kalian semuanya. Makanya berdasarkan landasan kita, seiring dengan kultur daripada filsafat visi misi Jawa Barat dalam Jabar Masagi ini adalah bagaimana kita menggunakan otak dan hati. Gitu. Tidak menggunakan otak saja, tapi gunakan hati. Karena banyak orang-orang yang berilmu pengetahuan, tapi dia gunakan untuk hal yang untuk positif-positif. Ada yang terkadang disalahgunakan, bisanya kita dalam ngorek-ngorek HP, aplikasi, bisa untuk membuat sarana alat untuk mempropaganda, bisa alat untuk menyudutkan orang lain, itu tidak jalan artinya. Diharapkan nanti ilmu yang digunakan, ilmu yang dipakai, ilmu yang didapatkan itu digunakan untuk jalan yang positif untuk kalian semuanya. Bukan jalan sebuah kemadorotan. Sangat tepat itu dengan visi Jabar Masagi ini. Yang berikut, yang ketiga, visi misi Jabar Masagi. Orang bakal disebut jelema anu serba bisa ketika memiliki kreativitas didasarkan pada kultur kewirausahaan. Itu. Jadi hal-hal yang sekiranya mampu kalian kerjakan. Pola pendidikan, pola pembelajaran di SMA itu tidak melulu semuanya disajikan dalam bentuk instruksi dan sajian materi anak-anakku. Tetapi itu ada beberapa bagian yang diserahkan pada kalian semuanya. Yang didasarkan pada kemampuan kalian juga. Sehingga nanti akan melahirkan jiwa-jiwa atau siswa-siswa yang kreatif, siswa yang bermental wirausaha. Kata gengsi tidak perlu ada sekarang. Buang kata gengsi itu, karena gengsi merupakan racun yang akan menghambat terhadap kemajuan kehidupan kita. Mentang-mentang kalian sudah anak SMA, tidak patuh lagi ketika bapak dan ibunya nitah yang cai ke sawah, jangan seperti itu. Karena itu bertentangan dengan kultur. Jangan merasa gengsi ketika kalian pulang sekolah, pakaian kalian kotor, karena keringatnya bercucuran, sehingga menempel kotoran-kotoran itu, lalu kalian lempar di rumah, ma, ibu, cuci ini. Itu sebuah kesalahan besar. Artinya kalian tidak ada perubahan sikap. Yang benar yang bagaimana? Ketika jiwa kita sudah memiliki kreativitas dan tanggung jawab, ya cuci oleh kita sendiri. Gengsi lah saya nyeseh, tidak bisa begitu. Makanya kata-kata gengsi itu adalah hindari, jauhi oleh kita semuanya. Karena gengsi bagi siapapun hanya akan mencelakakan, hanya akan menghambat terhadap kemajuan kita. Artinya kalau orang seusia kalian masih ada kata-kata gengsi di titah kukolot, nitah kakolot, itu adalah bukan karakter siswa yang memiliki rasa tanggung jawab, bukan mental siswa yang berkreatif di situ. Kemudian buat pola-pola yang sekiranya kita akan bisa memanfaatkan. Karena keragaman sebuah latar belakang itu yang membedakan kita. Bisa jadi orang kampung kebiasaannya bertani, terus menerus itu digali, pelajari dari ayah dan ibu kalian semuanya. Nanti tinggal gampang melanjutkan. Ketika lingkungan kita menghendaki bisa potong rambut, pelajari. Ketika lingkungan menghendaki kepada kita belajar dari tukang jahit, menghendaki kepada kita belajar dari tukang jahit, pelajari juga itu. Karena tadi di situ adalah
kita ingin menjadi ketika kalian nanti keluar selama tahapan 3 tahun ke pulang ke masyarakat itu bisa memberikan corak, bisa memberikan warna, dan berbangga hati. Saya adalah alumni dari SMA Negeri 1 Bantarujek. Seperti itu. Banyak hal-hal yang sekiranya ketika orang sudah mampu menggunakan pikirannya dalam kata Quran, inama yatadzakarul albab, kata inama itu sesungguhnya itu statement itu adalah sebuah pernyataan, hanya tidak pakai materai di situ, tapi nyatakan di dalam diri kalian bahwa saya akan pergunakan otak saya karena saya ingin dibedakan. Percuma saya sekolah dibanding sama dengan nilainya yang tidak sekolah, seperti itu. Nah, kalau sudah begitu nanti kita akan sama-sama menciptakan, akan sama-sama mensukseskan tentang visi dari pengelolaan pendidikan kebijakan dinas provinsi itu untuk menjadi siswa yang serba tahu anak-anakku, yang bisa lah gitu. Sekalipun kita bukan keluaran dari SMK, saya bisa ini kalau sekedar putarkan, saya hanya sekedar putarkan baut. Saya juga bisa pada saat ini gunakan gergaji, sekalipun bukan dari teknik sipil atau teknik bangunan. Nah, orientasi kita harus terbuka ke sana. Karena visi Jawa Barat menghendaki jadilah manusia yang mengikuti karakter-karakter yang berkreatif untuk kita semuanya. Saya sangat setuju ketika ada anak-anak sebaya kalian semuanya mulai merintis, menyisihkan uang jajan dikumpulkan, pakai sebuah modal. Tentang pemasaran jangan ditanya, gampang sekarang. Mereka-mereka yang sukses di abad ini adalah ketika pada saatnya menjalani bisnis online, anak-anakku. Ada beberapa keuntungan, bisnis online tidak capek, tetapi penghasilan didapatkan. Itu berawal daripada adanya sebuah kreativitas. Ada sebuah laporan dan kebanggaan, dan jadikan contoh untuk kalian semuanya, anak-anakku, ketika di SMA 1 Bantarujek itu banyak yang seperti itu. Ada yang membuat dari penganan, pemanfaatan apa itu dari model-model untuk hiasan dinding, itu sangat bagus. Sangat bagus. Itu seiring dengan keinginan Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan daripada visi misinya. Nah, itu kira-kira 3 bagian yang harus kalian ingatkan dari kebijakan provinsi itu. Jadilah nanti kalian bukan hanya nanti setelah masuknya diizinkannya sekolah dengan tatap muka, dari mulai sekarang bagi kalian yang tidak membiasakan sholat, bagi kalian yang tidak berbuat baik kepada orang tua, bagi kalian yang tidak akrab dengan temannya, bagi kalian yang tidak bager dengan tetangganya, awali pada saat ini, karena itu bagian daripada akan menunjang terhadap menjadi manusia yang sosok beriman dan bertakwa. Bagi kalian yang malas-malas bangun pagi, juga biasakan pada saat ini sesuaikan dengan kebutuhan kita, bahwa saya punya tanggung jawab dan saya adalah siswa SMA Negeri 1 Bantarujek, di mana masuknya jam 7, lalu ketika lebih dari jam 7 kalian pulang ke rumah. Tidak harus masuk karena aturan menghendaki jam 7 standby untuk di sekolah kita. Kemudian kalian camkan